Lokasi syuting film KKN di Desa Penari ikut menjadi sorotan setelah film tersebut tayang di bioskop dan ditonton lebih dari 7 juta penonton. Kabar yang beredar, bahkan pemilik rumah yang digunakan untuk syuting jatuh sakit dan menjual rumahnya dengan harga 60 juta rupiah. Setelah sempat tertunda sekitar 2 tahun, akhirnya film KKN di Desa Penari sudah bisa disaksikan di bioskop. Sejak tayang perdana pada 30 April lalu, film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini sudah ditonton lebih dari 7 juta orang. Film hasil adaptasi dari cerita novel yang ditulis oleh akun Twitter @simpleman yang menghebohkan pertengahan 2019 ini menjadi film terlaris sepanjang masa. Meski tragedi KKN di Desa Penari sebenarnya terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur, tetapi film ini banyak mengambil lokasi syuting di Yogyakarta, salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini yang membuat banyak orang penasaran ingin melihat lokasi syuting film yang menghebohkan dunia horor tanah air. Viralnya kisah KKN di Desa Penari masih membuat publik bertanya-tanya di mana lokasi asli dari cerita yang ditulis oleh Simpleman. Sampai saat ini banyak beredar rumor kalau lokasi asli KKN di Desa Penari ada di Rowobayu, Kabupaten Banyuwangi. Ada yang menyebut lokasinya di Desa Gumitir dan di Cempaka Putih. Namun di pihak lain, ternyata lokasi asli KKN di Desa Penari bukan di Banyuwangi, tapi di kota Bondowoso. Sebab di kabupaten tersebut terdapat aura mistis yang kuat. Terlebih lagi di lokasi hutannya yang sangat jauh dari perkotaan. Dikutip dari kanal YouTube SD Entertainment berjudul Pandangan Mbah Mijan terkait lokasi KKN di Desa Penari yang diposting pada 4 September 2019. Mbah Mijan menyebutkan bahwa lokasi asli di Desa KKN Penari bukanlah di Banyuwangi. Sebab di Bondowoso aura mistisnya lebih kuat. Apalagi di sana ada banyak situs bekas berdirinya sebuah kerajaan, tutur Mbah Mijan. Meski demikian, kondisi hutan antara di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso memang terkenal angker dan mistis. Jadi, menurut sahabat, di manakah lokasi sebenarnya dari kisah KKN Penari ini? Sebab saat ini masih banyak kesimpang siuran. Daripada kalian pusing, mari kita lanjut pembahasan video ini yang diceritakan oleh pengelola kawasan Desa Rowobayu dan petugas Desa Rowobayu. Sebelumnya beredar informasi bahwa pelaksanaan KKN para mahasiswa di Desa Penari ini dilaksanakan pada 2009. Tapi ada pula yang menyebutnya pada 1996. Namun salah satu seorang perangkat desa mengungkapkan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir mengenai pelaksanaan KKN ini. Lokasi asli dan waktu pelaksanaan KKN di Desa Penari mulai terungkap karena sebuah data resmi dari Kepala Desa. Lokasi asli dan waktu yang sebenarnya pada KKN di Desa Penari telah dibongkar oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Awalnya Erick Thohir menanyakan kepada Sudirman, salah satu pengelola kawasan wisata di Rowobayu, mengenai apakah cerita KKN di Desa Penari ini merupakan kisah nyata atau mitos belaka. Ia mengungkapkan bahwa kisah ini memang nyata, ungkap Sudirman. KKN para mahasiswa ini dilaksanakan di Desa Rowobayu, Kabupaten Banyuwangi. Mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Rowobayu ini berasal dari salah satu kampus yang berasal di Surabaya. Ditambahkan oleh Sudirman, terdapat 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sana. Lalu 2 diantaranya ternyata tengah menjalin asmara. Dan dari cerita petugas desa pun Sriyanto menceritakan bahwa KKN Desa Penari ini memastikan terjadi di desanya, Desa Rowobayu. Mari kita simak cerita berikut. Namun sebelum lanjut ke cerita singkat KKN Desa Penari,
Simak video ini dan jangan lupa like dan subscribe. Srianto memastikan kisah di film KKN Desa Penari terjadi di desanya. Srianto memastikan kisah di film KKN Desa Penari terjadi di desanya. Meski demikian, ada perbedaan yang mencolok antara kisah di film dengan cerita Srianto. Cerita di film KKN Desa Penari diangkat dari novel yang ditulis oleh Simple Man. Sepintas, kisah nyata tersebut menceritakan KKN yang berujung tragedi, di mana Ayu dan Bima meninggal setelah bersekutu atau terjebak dalam bisikan setan hingga terjadi perzinahan. Sementara, Wahyu dan Widya mengalami kisah mistis yang berbeda. Mereka singgah di kampung goib yang kemudian disebut Desa Penari. Di desa itu, mereka menikmati hidangan yang lezat dan suguhan tari-tarian. Kemudian mereka mendapat bingkisan dari Desa Penari. Namun saat dibuka bersama teman-temannya yang lain, bungkusan itu ternyata berisi kepala kera yang masih segar dan baru saja dibelah. Artinya, mahasiswa-mahasiswi yang meninggal berbeda dengan yang singgah di Desa Penari. Sementara Srianto berkisah, pada 2009 ada 11 mahasiswa dari Surabaya yang menggelar KKN di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Selama KKN mereka tinggal di balai desa. Sebagai salah satu petugas desa, kala itu Srianto cukup memperhatikan kegiatan KKN tersebut. Terlebih, rumahnya tak jauh dari balai desa. Menurut Srianto, pada suatu hari, peserta KKN penasaran dengan keindahan Rowo Bayu. Mereka kemudian mengunjungi tempat wisata itu. Awalnya, mereka berniat melihat desa Rowo Bayu. Terus namanya orang pencinta alam, mereka langsung ke Darungan, wilayah perkebunan Bayu Lor, kata Srianto. Darungan atau Pendarungan merupakan kampung hilang atau kampung mati, di mana jaraknya sekitar 2 km dari Rowo Bayu. Desa Darungan ini kenapa disebut kampung hilang? Karena saat ini kampung tersebut tinggal menyisakan sejumlah bangunan yang kosong. Dan para pekerja perkebunan yang sebelumnya menghuni rumah-rumah tersebut saat ini sudah pindah sejak tahun 2000-an. Ketika menjelang sore hari, mereka kembali dari Darungan ke balai desa Bayu. Namun ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang memilih bertahan di Darungan. Menurut Srianto, mereka masih ingin menikmati alam sekitar, namun ada juga yang berkisah, 2 mahasiswa-mahasiswi itu melakukan perbuatan yang tak senonoh di Darungan. Mereka berdua pulang saat matahari mulai tenggelam. Ketika di tengah perjalanan pulang, mereka mendapat tawaran untuk mampir ke rumah seseorang. Sepasang mahasiswi dan mahasiswa itu menerima tawaran tersebut. Dari sinilah cerita bisnis mereka dimulai. Begitu mereka masuk ke rumah tersebut, mereka seperti masuk layaknya istana. Ada rajanya dan ada dayang-dayangnya. Juga disuguhi tari-tarian dan gamelan. Sembari menikmati hidangan sambil menikmati tari-tarian layaknya kerajaan, papar Srianto. Srianto melanjutkan ceritanya bahwa setelah sepasang mahasiswi-mahasiswa ini menyantap jamuan dan suguhan tari-tarian, mereka berniat izin pulang ke pemilik rumah. Lalu mereka diberi bekal untuk disantap. Dalam perjalanan pulang atau ketika sampai balai desa Bayu, namun saat bungkusan itu dibuka, di tengah perjalanan pulang betapa terkejut mereka. Sebab isinya kepala kera. Mereka mempertanyakan tempat yang sebelumnya disinggahi, yang ternyata tempat goib yang kemudian kini disebut sebagai Desa Penari. Mereka sangat terkejut. Padahal waktu di pesta tadi, mereka melihat dan merasa suguhan daging dan nasi itu layaknya hidangan nyata. Akhirnya pikiran mereka terganggu.
oleh peristiwa yang barusan mereka alami saat itu, tutur Srianto. Sampai di Balai Desa Bayu, sepasang mahasiswa dan mahasiswi itu bercerita kepada teman-temannya soal apa yang mereka alami. Kemudian cerita mistis itu sampai ke petugas desa. Srianto juga menjelaskan, setelah mengalami kisah mistis itu, 2 mahasiswa-mahasiswi itu jatuh sakit. Mereka lalu dibawa pulang ke Surabaya 5 hari kemudian. Karena sakitnya tak kunjung sembuh, akhirnya KKN tersebut tidak dituntaskan oleh mereka. Berselang beberapa bulan kemudian, Srianto mendapat kabar bahwa 2 mahasiswa-mahasiswi yang sakit itu telah meninggal. Itu artinya mahasiswa-mahasiswi yang meninggal tersebut sama persis dengan yang singgah di Desa Penari. Nah sahabat, semoga cerita di pembahasan video kali ini sedikitnya menambah referensi untuk kalian yang penasaran akan kisah dan lokasi KKN Desa Penari sebenarnya. Tidak dipungkiri juga, karena kisah ini terjadi di tahun 2009, bahkan ada yang menyatakan terjadi di tahun 1996, entah mana yang benar. Jadikan saja sebagai hiburan untuk menambah asupan mistis kalian bagi para pencinta misteri. Dan jangan menelan mentah informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.